di Kecamatan Majalengka pada hari ini Selasa 29 Desember tahun 2020, tentunya dalam acara rapat koordinasi PPPI Kabupaten Majalengka. Peningkatan kapasitas untuk semua pendamping desa dan pendamping lokal desa di Kabupaten Majalengka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Indonesia. Terima kasih share dari bidang pemberdayaan potensi desa ke pengembangan potensi desa ke bidang PPD 20 ini. Ya, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kami dari DPMD atas nama jajaran DPMD pada seluruh jajaran PPPI Kabupaten Majalengka yang selama ini telah melaksanakan kinerja sekaitan dengan pendampingan di desa, khususnya mengenai pengalokasian dana desa di 2020 yang dinamikanya lumayan ya menghabiskan energi, pikiran begitu ya di lapangan. Belum lagi ya karakter dari pemerintah desa yang berbeda-beda gitu ya, yang apalagi jangankan di pemerintah desa, di masyarakat ketika ada pandemi di tahun ini di awal bulan Maret dulu begitu dana desa diluncurkan, ya kita sudah memprogramkan di APBDes desa itu biasa, normal, seperti ada pembangunan desa, fisik dan sebagainya, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi dan sebagainya. Tetapi pandemi ini memberikan pelajaran begitu ya pada kita, ya khususnya belajar sabar gitu ya, belajar sabar karena semua tatanan pemerintah, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, termasuk pemerintah desa harus merubah struktur anggaran yang sudah disusun, yang sudah ditetapkan dalam APBDes dan APBD murni atau APBN untuk direfokusi atau dipusatkan kembali, dirubah kepada penanganan COVID-19, baik itu untuk pencegahan maupun untuk penanggulangan, termasuk untuk pemberdayaan masyarakat melalui jaring pengaman sosial dan jaring pengaman ekonomi. Jadi di desa pada saat itu berdasarkan surat edaran Menteri Desa, kemudian ke peraturan Menteri Desa ya, berubah begitu ya, yang dari nomor 11 ke nomor banyak nomor 6, nomor 7 kalau tidak salah ya, sampai nomor 14 terakhir kalau tidak salah. Itu perubahan-perubahan yang merubah struktur APBDes desa dan dana desa kepada pencegahan COVID dan BLTDD begitu, bantuan langsung tunai desa, sampai ke 9 bulan terakhir yang 300.000. Jadi dinamikanya luar biasa, dan tapi alhamdulillah berkat pendampingan dari PPPI ini, artinya secara regulasi kita pun ikuti, ada persnya berapa kali dirubah juga perut itu yang diikuti Permendes dan surat edaran Menteri. Belum lagi yang provinsi juga ada perubahan di bantuan keuangannya. Ini lumayan menyibukkan desa, ada musdesus dan sebagainya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa dilalui dengan baik lah menurut saya, atas bantuan pendampingan dari rekan-rekan semua. Walaupun ada Pak Camat, ada ya dari pemerintah desanya gitu ya. Tapi tanpa ada bapak-bapak dan ibu semua, saya kira ya agak sulit mengimplementasikan Permendes perubahan menyesuaikan dengan COVID ini, termasuk
ternyata di tahun 2020 ini selain kita tadi ada musibah pandemi corona, berubah struktur APBD desa, ya, tapi ada hasil yang baik. Nah, ternyata di akhir tahun pun ya ternyata kita memperoleh suatu penghargaan begitu ya, dari Kementerian Keuangan melalui KPPN Kuningan. Ternyata ya Majalengka ini walaupun tidak terekspos secara langsung, tetapi ini sebagai kabupaten terbaik, ya, kabupaten terbaik di Jawa Barat dalam rangka penyerapan dan penyaluran dana desa yang transparan dan akurat. Ya, tepuk tangan dulu lah. Ini juga berkat ya keseriusan kita, ya, baik di pemerintah kabupaten, TPPI, ya semuanya di desa dan sebagainya, pemerintah kecamatan dan desa untuk mengawal dana desa ini sesuai dengan ketentuan yang ada, menyesuaikan dengan situasi pandemi ini. Dan saya pun dapat informasi awalnya dari KPPN itu tadinya memberupa surat saja ke Bupati, tetapi mungkin secara nasional ternyata ya Majalengka pun masuk ke dalam hitungan penilaian terbaik 6 tingkat nasional. Ini juga luar biasa. Kalau Jawa Barat jelas yang pertama, tingkat nasionalnya ke-6. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan di tahun 2021 nanti ya pandemi ini ya kita berharap semua yang namanya musibah segera berakhir. Kemudian untuk prioritas 2021 mengenai dana desa sudah ada Permendesnya nomor 13. Jadi kita arahnya pada SDGs. Semua tatanan pemerintahan juga ini SDGs. Artinya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di secara nasional. Dan dana desa ini dari pelaksanaan programnya selama ini dianalisis oleh pemerintah pusat melibatkan Nas dan sebagainya. Ternyata di bidang pembangunan dan masyarakat desa ini, kalau SDGs juga dilaksanakan di desa di tahun 2021, ini akan sudah dipastikan akan ikut mempercepat ya, program SDGs nasional. Bahkan hitungannya bisa mensupport program nasional ini sampai 70% gitu ya. Jadi ini luar biasa nanti pola prioritas pembangunan dan penggunaan dana desa untuk di tahun 2021. Tentunya rekan-rekan semua lebih paham gitu ya, SDGs ada 17-18 prioritas. Tapi yang jadi prioritas intinya sesuai di Kementerian Desa, diantaranya bagaimana pemulihan ekonomi nasional, mengaktifasi kembali namanya BUMDes, ya, BUMDes, kemudian juga bahkan BUMDes ini nanti di undang-undang Cipta Kerja ini ada keuntungan bagi desa, ya, yaitu bisa jadi PT, gitu. Jadi perusahaan terbatas. Artinya BUMDes ini harus tidak lagi tetap ininya Perdes, tetapi boleh nanti jadi PT. Makanya ini luar biasa, perlu adanya ya bimbingan ke depan, Bintek, mungkin nanti Pak Iwan, Pak Fajri bisa berkoordinasi dengan baik provinsi maupun Kemendes. Mungkin Kemendes juga punya program nanti ke depan, ya, terutama Pak Sopan ini yang PAPED-nya sering berkonsultasi lah ke sana. Syukur dengan pola nanti SOTK baru di Kementerian Desa yang mudah-mudahan nanti memberikan angin segar juga bagi penyelenggaraan pemberdayaan pembangunan desa di secara nasional di tingkat desa.
Nah ini BUMDes ini ya jadi harus jadi tulang punggung ekonominya desa ke depan. PAD desa itu juga nanti tumpuannya ada di BUMDes. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi TPPI Kabupaten Majalengka tanggal 29 Desember 2020 secara resmi saya buka. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا لا تجعلنا قوما ظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Evaluasi kinerja semester 2 baik PD maupun PLD ini yang akan kita sampaikan 10 besarnya saja lah, 10 besar terbaik ya dari tenaga pendamping. Ini kan dinilai secara berjenjang ya. Yang pertama untuk PD itu dinilai oleh kecamatan. Ini proporsinya itu sekitar 20%. Kemudian oleh dinas DPMD itu sebesar 30% dan oleh TA ini 50% ya. Kemudian komponen penilaian evaluasi kinerja ini ada 4. Pertama kinerja pendampingan, kedua kinerja supervisi ya, kemudian kinerja koordinasi, dan yang keempat kinerja administrasi. Di CPD ya, di CPD itu akan kita lihat pertama realisasi atau posting APBD desa. Nah ini yang masternya ini Pak Ahmad Latif ya. Itu posting APBD desa sampai hari ini Majalengka itu masih belum fix 100% ya. Data di provinsi itu ada 1 desa lagi yang belum CPD untuk Sapras dan non Sapras ya. Nah yang Sapras itu nanti Pak Profesor Abdul ya. Kemudian yang non Saprasnya ini biasanya siapa? Sapras Pak Pikit ya. Oh saya nggak ngerjain sebenarnya. Terakhir itu Cikijing, Talaga sama Sukahaji ya. Udah siap ininya untuk baik aksesnya. Banjar yang ketiga Majalengka. Jadi penyaluran BLT bulan ke-1 sampai bulan ke-9 sampai dengan finish hari kemarin yang kita sampaikan itu alhamdulillah Majalengka dari sisi penyaluran itu juara ketiga. Memang ini sebuah proses yang memang sangat menantang untuk bagaimana kita PDP, PLD sama KPM ini tetap bekerja sama terhadap pendampingan tingkat naik turunnya stunting di tiap desa. Nah, sekedar evaluasi teman-teman, ini tentang evaluasi pekerjaan yang kemarin. Dan alhamdulillah terima kasih atas supportnya teman-teman dari semenjak saya bertugas di Kabupaten Majalengka ini dari September sampai dengan Desember ini saya alhamdulillah sudah keliling di 26 kecamatan. Terakhir kemarin di kecamatan Matarujek. Nah, untuk hasil-hasilnya bisa dilihat seperti ini teman-teman. Untuk laporan Prokades seperti biasa mengingatkan kembali terutama kecamatan Cigasong,
ya uang yang tidak ada produk unggulan desanya diharapkan bisa nyusul ke depan, bisa melengkapi, karena tidak mungkin produk unggulan desa dan kawasan terdesak itu tidak ada, pasti ada ya. Untuk masalah profil BUMDes, sekali lagi teman-teman, tidak ada bosannya saya mengingatkan hampir 2 hari sekali ya, atau bahkan 1 hari sekali, seminggu sekali mengingatkan kembali. Nah, karena profil BUMDes ini fungsinya adalah untuk memotret sejauh mana BUMDes yang ada di lapangan. Apalagi di tahun depan, tahun 2021 ini, untuk dana desa prioritasnya kepada pemulihan ekonomi nasional ya, baik pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes. Jadi tahun depan itu menjadi skala prioritas. Kita mulai dari pendataan updating profil BUMDes, mensosialisasikan bahwa kita itu adalah SEO BUMDes, dan mudah-mudahan tahun depan masih ada. Jadi ini nanti tahun depan ini menjadi skala prioritas, bukan berarti akhir tahun 2020 ini merupakan akhir dari permintaan data ya. Januari, Februari masih lanjut kita minta untuk pendataan profil BUMDes ini. Masih ada desa-desa yang belum ya teman-teman. Jadi sampai dengan hari ini 197 profil BUMDes yang masuk. Kemudian selanjutnya untuk masalah lapor registrasi BUMDes, seperti diinformasikan di grup sebelumnya, teman-teman sekarang juga masih dibuka untuk BUMDes yang belum registrasi di aplikasi online, itu harus segera registrasikan BUMDesnya di aplikasi online. BUMDes yang sudah terregistrasi dari sebelumnya 166, jadi ada peningkatan. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah fasilitasi proses registrasi BUMDes dan kode sandinya ya. Memang di sana tidak muncul, untuk sekarang ini tidak muncul nomor registrasinya, tidak muncul ya. Tulisannya belum terverifikasi yang aplikasi yang terbaru. Tapi ini sebagai gambaran, ini sampai dengan kemarin itu 179 desa yang sudah jalan Pak Gubernur kayaknya gitu ya, harus door to door. Kemudian evaluasi berikutnya, waktu rapor kemarin untuk koordinator TA, koordinator pendamping desa yang diundang di Sekret TA, saya menyampaikan untuk teman-teman itu mengirim data pengembangan pasar desa atau POM 9 teman-teman bagi kecamatan yang ada pasar desanya ya. Nah, jadi nanti ini baru 5 kecamatan yang mengirim ya. Jadi kemarin itu ada 5, Kecamatan Cikijing, Kecamatan Majalengka, Kecamatan Malausma, Kecamatan Ligub, dan Kecamatan Jatiwangi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk meminta database pasar desa yang ada di Kabupaten Majalengka, teman-teman. Di sana ada 29 titik lokasi pasar desa. Yang paling banyak itu di Kecamatan Memasuki, banyak tuh pasar desanya. Jadi mohon teman-teman yang di lokasi desanya ada pasar desa, tolong didata sesuai dengan POM 9 yang telah disebar. Kemudian selanjutnya untuk masalah Kopides, kita juga mengingatkan kembali ya Pak Mam beserta rekan-rekan tenaga ahli, untuk Kopides teman-teman tetap ini mengingatkan kembali. Jadi yang belum login dan belum pernah daftar ya, baik simpanan pokok dan simpanan wajib, agar segera. Saya menyampaikan beberapa evaluasi dari kinerja di tahun 2020 ini, terutama mengenai kegiatan sarpras dan non-sarpras. Kalau kita lihat dari evaluasi ini, ada beberapa kecamatan yang cukup saya sampaikan terima kasih setinggi-tingginya, bahwa apa yang sudah di-input itu adalah kecenderungannya itu mau melengkapi, kecenderungannya mau melengkapi. Tapi kemudian beberapa kecamatan saya dekati mengenai beberapa persoalan input CPD, kegiatan sarpras, non sarpras. Ada juga sekitar 7 kecamatan yang sudah saya sampaikan umpan baliknya kegiatan sarprasnya itu tadi, realisasi kegiatan. Nah, sehingga dalam hal ini memang ada beberapa hal yang cukup menjadi perhatian bersama di tahun 2020 ini, 2019 dan 2018 masih mendominasi kecamatan itu saja yang lengkap begitu. Nah, sehingga dalam hal ini biar kemudian teman-teman dalam melakukan kinerja itu ada kesempurnaan, tidak hanya sekedar mengukurkan kewajiban, tapi adalah kemudian input CPD, sarpras, non sarpras itu menjadi manfaat
bermanfaat bagi siapa? Bermanfaat itu bagi kita semua, bagi pemerintah kabupaten maupun pusat gitu. Dalam hal ini adalah kementerian itu sendiri. Nah, mengenai beberapa hal ini menjadi catatan bersama. Ada beberapa kolom yang dalam hal ini masih kosong, ya. Terutama yang paling banyak. Kemudian ini menjadi catatan kenapa itu tidak terisi gitu. Ada di kolom mulai kegiatan dan selesai kegiatan. Sementara di kolom berikutnya itu ada durasi waktu itu diisi semua. Logikanya kalau kemudian durasi waktu itu diisi, berarti kegiatan dimulai dan selesainya itu bisa terisi. Nah, kemudian ada kolom foto dokumen. Ini saya juga kemarin beberapa kecamatan sudah saya tambahi mengenai input bagaimana kesulitan dan kendala. Nah, kebanyakan kemudian teman-teman itu pada saat input CPD itu dokumen perencanaan itu atau proposal itu di bawah. Ya. Nah, sementara itu boleh. Hanya saja kemudian pada saat kemudian input secara keseluruhan itu kan menjadi bagian tersendiri ketika ada kekurangan-kekurangan dalam pengisian kolom itu tadi. Ya. Jadi tidak bisa kemudian itu kan ada Pak di proposal durasi waktu betul. Itu kan teman-teman pendamping itu menanyakan begitu. Kemarin sudah saya kasih cara begitu. Jadi biar kemudian tidak menginput dalam satu pendamping keliling dan sebagainya gitu ya, membawa laptopnya nggak usah begitu. Cukup kemudian si PD-nya itu tadi print out, diekspor, kemudian di print out, kemudian bawa teman-teman sekalian mengisi itu tadi gitu. Kemudian kalau ada dokumen foto yang paling tidak itu 0 sampai dengan 100% gitu. Kalau barangkali 50% itu tidak ada dokumentasi, paling tidak yang 0 dan yang 100% itu adalah bisa terisi gitu tadi. Nah, ada beberapa kecamatan yang dalam hal ini masih memang belum terisi begitu. Ini saya sampaikan aja untuk yang sudah banyak terisinya itu tadi. Satu kecamatan Ligung, kemudian Sindangwangi, kemudian ada Cikici, kemudian juga ada Dauan, kemudian ada Sumberjaya. Meskipun Sumberjaya juga ada masih memang mungkin belum ada kegiatan yang selesai dan sebagainya. Ya, maksudnya ya untuk si PD dan PLD termasuk PA. Kalau yang PD dan PLD saya pikir sudah ada yang share ya Pak Kurtubi kalau nggak salah di grup. Tapi yang penting paham dulu tupoksi kita nanti di 2023 itu kira-kira apa sebelum aplikasi. Jelas nggak? Yang pertama ini untuk PLD ya. Kalau secara ini ada berapa tutup ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, rata-rata 7 kalau tidak salah. 6 ya, PLD 6 ya. PLD ini adalah mendampingi desa dalam perencanaan, pembangunan, dan keuangan desa. Ini tupoksi pertama ya. Sampai outputnya itu adalah laporan pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan Musdes. Nah, ini tugasnya di Pak Utip, yang Pak Utip menyampaikan pemantauan partisipasi ya, betul nggak? Nah, nanti ini lebih dijelaskan bahwa nanti harus ada dokumen, ya, dokumen penyelenggaraan Musdes, kemudian dokumen RPJMDes, dokumen RKP, dan dokumen APBDes, dan pembangunan desa dan keuangan desa. Ini adalah LPJ ya. Nanti fasilitasi LPJ-nya bagaimana, input basis tulisnya bagaimana, kira-kira gitu. Opsi yang dijalankan oleh TPP sesuai jumlahnya itu harus tercapture di laporan
aplikasi tersebut. PLD itu misalkan tanggal 30 kita mau ya. Ini yang PLD pilihannya ada pendampingan, ada inisiatif, ada insidental. Yang PD juga sama, ya sama. Sekarang kita klik yang pendampingan, klik. Nah di sini ada pendataan, ada perencanaan desa, ada pelaksanaan pembangunan, ada pengawasan, ada pelaporan desa. Nah makanya kalau besok itu misalkan desa mau melaksanakan pengesahan APBDes, musdes pengesahan APBDes, kira-kira masuknya di mana sih kegiatan itu? Ya, perencanaan. Ada nggak di sini? Penyusunan APBDes desa. Ini alamat ini akan terintegrasi dengan SIG nantinya ya, akan terintegrasi datanya.